Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai rename table. Sebelum mulainya, saya mau membuat Azure Data Studio ini menjadi full screen ya. Saya klik view, kemudian di sini ada appearance. Saya pilih Zen mode. Nah, supaya tampilannya lebih menarik ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai rename table. Rename column. Perintahnya dasarnya adalah seperti ini. Kita menggunakan alter table, kemudian nama tabelnya. Kemudian di sini ada perintah rename column. Kemudian ada kolom name. Kemudian di sini ada to. Jadi to ini maksudnya merubah ke nama yang barunya. Nah, kita akan menggunakan tabel yang kemarin kita gunakan sebagai contoh ya. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa menggunakan cara select bintang from aset. Seperti ini langsung bisa. Teman-teman dengan cara gini bisa mengetahui apa aja kolom yang dimiliki oleh tabel aset. Ataupun teman-teman bisa menggunakan information schema. Select bintang from information schema dot kolom. Nah, columns where table name sama dengan aset. Nah, seperti ini juga bisa. Kita jalankan. Nah, ini adalah data tabel yang akan kita gunakan. Ada ID, nama, aset number, keterangan, dan lokasi. Oke, sekarang kita akan coba nge-rename satu kolom. Caranya gimana? Sebelum nge-rename kita buat dulu satu view ya. Saya drop dulu. Drop view. Get asset. Ini udah pernah saya buat, jadi kita drop dulu ya. Nah, ini kita akan buat dulu sebuah view. Create view, nama view-nya get asset, misalkan as, isinya select. Nah, tadi untuk isi tabelnya adalah ini ya. Yang akan kita ambil adalah nama, kemudian asset number, kemudian keterangan from asset. Oke, ini kita jalankan view-nya. Oke, sudah jalan view-nya ya. Nah, dari view yang ada, kita coba akan nge-rename kolom. Alter table asset, kemudian rename kolom nama to nama aset. Nah, ini kita ubah ya. Oke, ini sudah berhasil. Tadi padahal nama kolom ini sudah dipakai ya di aset ini. Kalau misalkan kita select, ini masih jalan harusnya sih. Select bintang from get asset. Kita lihat di sini. Nah, ini masih nama kolomnya nih. Nah, walaupun udah kita rename tuh nama aset, tapi ini udah masih tetap bisa keambil. Kalau kita lihat kolomnya di sini sudah berubah. Di sini ada nama aset. Tapi di view ini masih nama. Nah, sebenarnya si view ini merubah nama sumbernya, kemudian dia membuatkan alias dengan nama. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang sebelum ke sana kita, kalau misalkan kita nge-rename lebih dari satu, multi rename, kita sama menggunakan alter table asset, misalkan, kemudian kita akan rename kolom aset
nama aset. Nama aset tuh nama, misalkan ini nanti kita rubah ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki dua kolom yang akan dirubah, ini kita membuat buah perintah dan dipisahkan dengan tanda koma. Kita bikin lagi alter table aset seperti ini. Rename kolom misalkan akan kita rename lokasi ya. Tadi kalau nggak salah ada lokasi. Nah, ini ada lokasi. Nah, lokasi kita rename tuh nama lokasi. Kok di sini? Ini salah, kita taruh di bawah, ini salah ya. Nah, ini pisahkan dengan tanda koma seperti ini, kemudian kita blok bersama. Ini kita jalankan. Nah, ini sudah langsung jalan dua-duanya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ini, nah ini udah balik lagi ke nama, ini nama lokasi, ini kita balikin lagi ke nama aset ya. Oke, sekarang kita akan lihat datanya. Kalau dilihat dengan information schema, ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini tidak terlalu kelihatan ya pembuatan aliasnya. Tuh, tidak terlalu kelihatan pembuatan aliasnya. Nah, kalau misalkan ingin dilihat, kita harus masuk ke terminal. Masuk ke terminal. Ini saya exit dulu ya. Exit, kemudian ini. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke Docker-nya. Docker. Nah, ini image yang Docker yang jalan, kontainer yang jalan, yang ini ya. Postgres. Nah, kita akan masuk ke kontainernya. Docker. Exec. Oh, kan ini salah lagi. Exec min it. Nah, akan kita eksekusi sum Postgres. Ininya bash. Oke, kita sudah masuk. Nah, dari sini kita masuk PSQL review usernya Asep, password db mydb. Enter, masukin passwordnya. Enter. Nah, ini sudah masuk. Nah, untuk mendeskripsikan yang tadi kita buat, kita gunakan /d+. Artinya deskripsikan semuanya. D+ dari apa? Dari get asset. Nah, ini kita tinggal enter. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Ini data table atau table select yang dilakukan ketika view ini dijalankan. Nah, definitionnya di sini terlihat bahwa di sini ada nama aset yang dialiaskan dengan nama. Ya, nama tadi sudah kita lakukan perubahan ya. Sudah kita lakukan perubahan di sini. Nah, dari name dari asalnya nama ke nama aset. Padahal ketika kita bikin view isinya adalah nama. Nah, itu jadi ketika kita merubah atau merename table, nah, dan ada beberapa view yang dipakai, itu tidak perlu kita lakukan perubahan. Dia akan otomatis ngerubah yang bagian ininya ya, dan dia akan membuat aliasnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk rename kolom. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.